Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan berbagi pembuatan augmented reality atau AR. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang cukup familiar, yaitu Assembler Edu, dan ini bisa menggunakan akun belajar ID untuk login ya, karena ini fasilitasnya sangat banyak. Oke, kita langsung saja akan kita mulai seperti ini ya. Ketikan aja di browser Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Assembler Edu. Nah, kemudian akan muncul di halaman pertama atau paling atas alamat portal atau website yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini akan masuk ke portalnya Assembler Edu. Nah, seperti ini. Jadi ketika baru pertama kali, silahkan untuk daftar atau registrasi menggunakan belajar ID ya. Di sini gunakan ini karena fitur ini sangat banyak yang dibanding kalau kita menggunakan akun email biasa ya. Makanya kami sarankan untuk login menggunakan daftar dan login menggunakan belajar ID ya. Nanti di dalam akan sedikit saya jelaskan perbedaannya. Nah, ini kalau sudah daftar silahkan masuk aja. Tapi kalau belum silahkan ya registrasi. Sangat mudah registrasinya. Nah, ini karena saya sudah registrasi, maka kita akan langsung masuk menggunakan belajar ID. Nah, sini ada semua ya yang belajar ID, mulai dari guru, kemudian Pusdatian sendiri dan pegawai kementerian juga dapat ya. Silahkan gunakan di sini. Lanjut saja, maka akan ada notifikasi seperti ini, akan diarahkan langsung ke halaman portalnya ya. Nah, ini udah masuk. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait apa saja yang ada di aplikasi ini. Nah, yang pertama ini alat peraga Bapak Ibu ya. Alat peraga ini apa isinya? Jadi ada 5.671 ya alat peraga yang di sini siap digunakan ya. Nah, di sini bentuknya 3D dan augmented reality ya. Ini sangat menunjang ketika Bapak Ibu akan mengajar di kelas. Nah, coba di sini kita buka contoh saja ya, salah satu misalnya desain atau matematika, atau nanti silakan ya Bapak Ibu explore terkait beberapa peraga di sini yang bisa digunakan untuk pengajaran di kelas ya. Nah, ini sangat membantu, apalagi saat ini kita di Indonesia menerapkan pembelajaran mendalamnya. Ini akan bisa siswa selain tadi bisa memahami, kemudian mengaplikasi nantinya dan juga merefleksi ya. Nah, ini sangat pas ya kita gunakan aplikasi ini untuk dalam pelajaran. Baik, di sini coba kita akan buka terkait kategori matematika and science. Nah, di sini ada banyak sebenarnya yang bisa digunakan untuk terkait alat peraga tadi ya. Nah, di sini coba kita buka ini ya, human organ ya atau organ tubuh. Nah, sini ada banyak sekali, mulai dari telinga ya, struktur telinga, juga sini ada otak. Nah, dan masih banyak ya, ini bisa digunakan dalam pembelajarannya di kelas ya, untuk menjelaskan detailnya terkait baik itu struktur, komponen dan lain-lain. Nah, ini sangat cocok ya digunakan di pelajaran kelas ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu fiturnya adalah tadi alat peraga yang pertama, yang kemudian topik ya. Nah, topik ini lebih kompleks ya. Jadi dia sifatnya itu slide, interaktif dan terangkum semua. Nah, jadi misalnya di sini mulai dari TK, SD, SMP, SMA sudah dibikinkan per kelas, dan juga topiknya ada macam-macamnya. Coba kita di sini buka yang SMP kelas 7 ya. Nah, di sini ada IPA, matematika, bahasa Inggris, Pancasila. Nah, coba kita buka. Nanti akan ada banyak topik di sini ya yang bisa digunakan. Nah, tapi ini penting ya. Jadi ketika memilih topik, memang nanti akan tergantung akun kita. Mulai dari akun misalnya tadi yang gratis, ataupun spesial untuk belajar ID, ataupun premium ya. Jadi di sini nanti silahkan disesuaikan aja. Ketika ada menu atau fitur yang terbuka, berarti itu terbatas untuk kategori untuk akun tersebut ya. Nah, di sini
contoh di sini ya. Ini karena saya gunakan yang premium, jadi semua terbuka ya. Tapi kalau untuk yang belajar ID sudah cukup lumayan sebenarnya, banyak juga sekitar 1000-an atau 2000-an lebih lah di sini. Nah, coba saya buka di sini ya, contoh ya. Nah, di sini dia sudah mapel dan juga ada topik-topiknya ya. Nah, di sini kan sudah diberikan slide-nya. Kita buka. Juga ada 3D-nya ya. Nah, di sini bisa digunakan. Nah, di sini kan selnya terlihat di sini, langsung bisa digunakan dalam bentuk 3D ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat menarik nih untuk ketika presentasi di kelas ya. Bisa digunakan bahan ajar ini ya. Ini yang memang sudah disediakan ya di fitur ini. Jadi kalau memang sudah ada seperti ini dan memang sesuai dengan mata pelajaran dan juga topiknya, jadi bisa langsung digunakan ya. Nah, namun jika pengen buat dari nol ataupun from the scratch, itu juga bisa kita gunakan fitur yang ketiga. Nah, ini nanti kita akan banyak ke sini ya. Nah, ini contoh ya, ini sudah jadi ya. Nah, nanti kita bikinnya from dari scratch atau bikin dari nol sampai kita bikin 3D atau augmented reality-nya menggunakan fitur editor ya. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang akan kita sering gunakan, akan di fitur editor. Nah, seperti ini ya. Nah, itu mungkin itu dulu terkait pengantar untuk tutorial untuk belajar augmented reality melalui Assembler Edu ini. Nah, akan kita lanjutkan video-video selanjutnya menggunakan editor ini ya, karena akan banyak menu-menu di sini. Kita akan buat dari kertasnya ataupun kanvasnya kosong ya. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.